Bab 121. Sungguh ungkapan yang menarik. Lin Feng tidak mempedulikan ekspresi wajah Duan Tianlang dan terus berbicara. Duan Tianlang, aku benar-benar tidak tahu apakah kau yang memilih nama halaman suci Sueyu atau orang lain. Tentu saja itu ideku, jawab Duan Tianlang segera. Dia ingin membunuh Lin Feng. Dia menatapnya dengan tatapan jahat. Betapa lihainya dia dalam memanipulasi. Pikir para hadirin saat mereka menyaksikan kejadian itu berlangsung. Lin Feng baru saja mengatakan bahwa halaman suci Sueyu tidak pantas disebut demikian karena tempat itu merekrut pemberontak. Duan Tianlang tidak mampu membantah kata-kata Lin Feng, yang jelas membuat orang banyak setuju dengan Lin Feng. Lin Feng baru saja bertanya kepadanya siapa yang punya ide untuk menamai tempat itu halaman suci Sueyu. Dia jelas tahu bahwa Duan Tianlang akan menjawab bahwa itu adalah idenya. Mengatakan hal lain berarti membuat atasannya bertanggung jawab atas hal itu dan dia tidak berani menuduh mereka. Selain itu, Duan Tianlang tidak dapat menyangkal fakta bahwa halaman itu tidak pantas menyandang namanya, yang berarti dia mengakui bahwa Lin Feng benar dalam apa yang dikatakannya. Dia tidak punya argumen lagi untuk membela diri. Begitulah kenyataannya. Kau, Duan Tianlang, meyakinkan sekte-sekte terbesar untuk menyerahkan murid-murid terbaik mereka kepadamu dan menghancurkan sekte Yunhai, lalu akhirnya menciptakan halaman suci Sueyu. Sungguh bergengsi. Tapi bukankah kau tahu bahwa sekte Yunhai adalah sekte Jenderal Liu Changlan? Lanjut Lin Feng sementara Duan Tianlang tetap tidak berkomentar. Itu langkah yang sangat cerdas darimu, Duan Tianlang, karena Liu Changlan adalah murid sekte Yunhai. Selain itu, semua orang tahu betapa baik dan jujurnya Liu Changlan. Kau tahu bahwa dia tidak akan pernah mentolerir tindakanmu menghancurkan sektenya. Dia pasti akan datang kepadamu untuk membalas dendam. Dengan begitu, dia akan terpaksa meninggalkan tugas resminya dan akan datang ke kota kekaisaran untuk mencoba membunuhmu. Kemudian, kau bisa menyebutnya pemberontak dan merusak reputasinya, serta membuatnya kehilangan semua yang telah dibangunnya selama bertahun-tahun. Rencana yang sempurna. Metodemu benar-benar sempurna. Tetapi apa agendamu ketika kau mulai merencanakan makar terhadap salah satu pilar yang menopang negara ini? Lin Feng berbicara tanpa henti. Semua orang tercengang oleh setiap kata yang keluar dari mulutnya. Benar sekali. Apa yang dikatakan Lin Feng sepenuhnya benar. Itu adalah rencana yang sangat sempurna. Namun, pada saat itu, banyak orang berpikir bahwa Duan Tianlang mungkin bukanlah dalang di balik rencana ini. Semua orang gemetar. Mereka tersentuh oleh kata-kata Lin Feng. Setelah semua yang telah Liu Changlan lakukan untuk negaranya, siapa yang berani bersekongkol melawannya? Sungguh tragis. Berhenti mengoceh omong kosong. Diam, teriak Duan Tianlang dengan marah. Sebuah ki sedingin es yang berbau seperti kematian tiba-tiba menyelimuti tubuh Lin Feng. Mungkinkah aku salah? Bahwa kau bukanlah dalang dari semua kengerian ini? Tambah Lin Feng yang sepertinya tidak menyadari bahwa Duan Tianlang ingin membunuhnya. Ucapan terakhir Lin Feng mengguncang kerumunan. Tentu saja akulah yang menjadi asal mula semua kejadian ini. Sudah selesai bicara, kata Duan Tianlang dengan tenang mengakui bahwa dialah yang telah melakukan semua ini. Tetapi mungkinkah orang-orang di balik bayangan itu sebenarnya yang pertama kali mencetuskan ide-ide tersebut? Namun, tidak banyak orang yang berada di atas Duan Tianlang dalam hierarki negara. Jadi jika bukan dia yang melakukan kekejaman ini, siapa lagi yang mungkin melakukannya? Tentu saja. Begitu. Karena kau mengakui bahwa kaulah yang memulai semua ini. Aku ingin bertanya, karena kau bersekongkol melawan Jenderal Liu Changlan dan juga melukai serta membunuh begitu banyak orang dari negara Sueyu, bukankah kau sendiri juga seorang pemberontak? Bukankah tetap dianggap sebagai kejahatan jika anggota klan Duan memberontak? Tanya Lin Feng. Dia melirik Duan Tianlang lalu ke arah kerumunan dan berkata, dan kalian semua yang telah membantunya melakukan kejahatan, bukankah kalian juga telah melakukan kejahatan terhadap negara? Kerumunan itu tercengang. Lin Feng menggunakan argumen yang sama yang pernah digunakan Duan Tianlang terhadap Liu Changlan, tetapi kali ini argumen itu diarahkan kepada Duan Tianlang sendiri dan juga kepada kerumunan. Lin Feng percaya pada keadilan dan tahu bahwa apa yang dikatakannya benar. Baik kerumunan maupun Duan Tianlang tidak dapat menyangkal apa yang dikatakan Lin Feng. Mereka yang telah melakukan kejahatan menuduh orang-orang yang tidak bersalah sebagai pelakunya. Lin Feng baru saja membawa perubahan radikal dalam situasi tersebut dan mengungkap kebenaran. Lidahnya setajam pedang.
Jika itu terjadi di lokasi lain, Duan Tianlang pasti akan membunuh Lin Feng tanpa ragu-ragu. Tetapi itu adalah hari peresmian halaman suci Sueyu di kota kekaisaran, jadi dia harus bijaksana dan berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya. Orang-orang dari seluruh negeri memperhatikan kata-kata dan perilakunya. Dia tidak bisa menyerang Liu Changlan kecuali jika Liu Changlan berperilaku seperti beberapa saat sebelumnya ketika dia siap menyerangnya. Jika Duan Tianlang mengambil inisiatif untuk menyerang, maka itu pasti akan menjadi pemberontakan terhadap negara. Jika Liu Changlan yang mengambil inisiatif, maka kesalahan akan jatuh padanya. Kenapa kau datang untuk bicara omong kosong hari ini? Di hari upacara pelantikan? Niat jahat apa yang membawamu kemari? Duan Tianlang sepertinya benar-benar melupakan Liu Changlan dan sekarang sangat marah pada Lin Feng. Selain itu, dia telah mengubah topik pembicaraan sepenuhnya. Bagaimana aku bisa menimbulkan masalah? Aku hanya mengatakan beberapa kebenaran, itu saja. Jika semua orang berpikir bahwa semua yang kukatakan tidak beralasan dan tidak masuk akal, maka aku akan pergi, kata Lin Feng. Sebenarnya, dia datang ke halaman suci Sueyu karena dia benar-benar tertarik untuk mengganggu upacara tersebut. Selain itu, dia berharap dapat melawan beberapa muridnya demi mencapai pencerahan. Namun kenyataan berbeda karena Liu Changlan muncul secara tak terduga. Bagaimana mungkin Lin Feng membiarkannya melakukan serangan bunuh diri atas nama keadilan ketika tindakannya sendiri tidak ada hubungannya dengan keadilan? Lin Feng menyadari bahwa kata-katanya memberi Duan Tianlang kesan bahwa dia sedang ditampar. Lin Feng cukup puas meskipun dia berpikir bahwa itu belum cukup sebagai hukuman baginya. Jenderal, di dunia ini, keadilan dapat dilindungi jika Anda berkuasa, tetapi untuk itu Anda harus hidup. Jadi, jagalah diri Anda baik-baik, dan pada saat yang tepat, Anda akan mampu memperjuangkan keadilan, kata Lin Feng kepada Liu Changlan yang terkejut. Ingatlah untuk terus menjadi lebih kuat. Jaga dirimu baik-baik. Hanya dengan begitu kamu bisa memperjuangkan keadilan. Hanya mereka yang bisa memahami hal-hal seperti itu yang benar-benar bisa bebas di dunia. Liu Changlan datang pada hari itu untuk menunjukkan bahwa Duan Tianlang telah menghancurkan sekte Yunhai secara tidak adil. Karena masa lalunya di sekte Yunhai, dia merasa harus membalas dendam. Dia berpikir bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun, di mata Lin Feng, perilaku Liu Changlan hanyalah pengabdian buta dan tidak lebih dari itu. Jika Liu Changlan bertindak gegabah dan menyebabkan kematiannya sendiri, bukankah itu akan membuat musuh senang? Bagaimana itu bisa membalas dendam atas mereka yang tewas secara tidak adil di tangan mereka? Dia hanya bertingkah seperti orang putus asa yang tidak punya pilihan lain. Jenderal, silakan pergi, kata Lin Feng. Saat itu, Liu Changlan mengangguk sedikit. Apakah kamu mau ikut jalan-jalan denganku? Tanya Liu Changlan kepada Lin Feng. Lin Feng terkejut lalu berkata, baiklah. Setelah semua masalah yang kau timbulkan hari ini, apakah kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Kata Duan Tianlang dengan wajah penuh amarah. Mereka telah mempermalukannya dan halaman suci Sueyu. Aku akan mengajaknya jalan-jalan. Siapa yang berani menentangku? Kata Liu Changlan sambil melirik Duan Tianlang. Pada saat itu, Liu Changlan tampak seperti Liu Changlan panah ilahi yang sebenarnya. Pada awalnya, Liu Changlan ingin bertarung tetapi belum memulai konflik besar-besaran. Karena Liu Changlan tidak lagi memprovokasinya dan belum melakukan pelanggaran apapun, Duan Tianlang tidak dapat berbuat apa-apa. Liu Changlan, kau datang ke sini tanpa izin dan bahkan membuat masalah, jangan lupa bahwa ini adalah pelanggaran serius, kata Duan Tianlang dingin. Apa yang membuatmu berhak menuduhku melakukan kesalahan? Jika Yang Mulia mengatakan bahwa aku telah melakukan kejahatan dan ingin memecatku, maka aku akan menerima keputusannya, tetapi kau tidak berhak berbicara menentangku, kata Liu Changlan dengan acuh tak acuh. Duan Tianlang memasang wajah muram. Mengabaikannya? Liu Changlan adalah seorang jenderal yang sangat terkenal dengan sejarah gemilang di medan perang. Dia telah mencapai banyak hal luar biasa untuk negara. Berikan dia kuda Cisue, kata Liu Changlan kepada salah satu pasukannya di sisinya. Segera setelah itu, seorang prajurit melompat turun dari kudanya dan menaiki kuda yang sama dengan salah satu prajurit lainnya, sementara Lin Feng mengambil kudanya. Ayo pergi, kata Liu Changlan kepada Lin Feng. Lin Feng duduk di atas kuda lapis baja Qi Xie. Sebelum pergi, dia mengangguk kepada Meng Qing dan yang lainnya. Lin Feng merasa tenang karena Meng Qing ada di sana untuk melindungi mereka. Pada saat itu,
Lin Feng lewat di dekat Lin Badao dan Lin Rui. Dia menatap mereka melalui topeng perunggunya. Mereka terkejut dan tidak mengerti mengapa pria bertopeng itu menatap mereka begitu dalam. Namun saat itu Lin Feng dan kuda-kuda lapis baja, Qi Xie lainnya, semuanya pergi. Lin Badao dan Lin Rui, yang kebingungan, hanya menatap siluet-siluet itu sambil mengerutkan kening. Ekspresi wajah mereka tetap cemberut untuk waktu yang lama. Bab 122. Sue Yu. Kuda-kuda lapis baja itu berlari kencang di jalan kuno. Saat itu, dua kuda secara bertahap melambat. Lin Feng melihat sekeliling. Asap putih susu terlihat keluar dari beberapa cerobong asap di kejauhan. Sungguh mengejutkan, mereka telah sampai di sebuah desa kecil. Desa itu juga tidak terlalu kecil. Di benua Sembilan Awan, para kultivator dihormati dan memiliki kekuatan. Tetapi ada banyak orang biasa yang tidak memiliki roh dan tidak dapat berlatih kultivasi. Lin Feng, kita telah sampai di wilayah perbatasan kota Duanren, kata Liu Changlan kepada Lin Feng sambil menunjuk ke arah kota tersebut. Akhirnya kita sampai, pikir Lin Feng melihat mereka semakin dekat dengan kota. Kuda-kuda lapis baja Qi Xie sangat cepat, tetapi seperti sebelumnya, negara Sue Yu masih sangat luas. Oleh karena itu, mereka membutuhkan waktu 6 hari untuk sampai ke kota ini yang terletak di utara negara tersebut. Kota Duanren. Jalan ini aneh. Semuanya terbuka dan mudah diakses. Siapapun bisa menyerang dan menghancurkannya, kata Lin Feng kepada Liu Changlan. Mereka bahkan tidak memikirkan hal itu, jawab Liu Changlan dengan acuh tak acuh, yang membuat Lin Feng bergidik. Mereka tidak memikirkan hal itu? Di kota ini, sepertinya hanya ada orang-orang biasa. Mereka bisa dengan mudah dibunuh, bahkan oleh kultivator yang lemah sekalipun. Lin Feng, tahukah kamu seberapa luas benua kita? Aku tidak yakin, jawab Lin Feng sambil menggelengkan kepalanya. Benua Sembilan Awan sangat luas dan memiliki banyak negara. Ada negara Kekaisaran Yu dan negara kita, negara Sue Yu, yang berada di dalam Sue Yu, kata Liu Changlan perlahan, lalu melanjutkan. Sue Yu memiliki 13 negara, di antaranya 4 negara sangat besar. Lin Feng tercengang. Dia belum pernah mendengar tentang Sue Yu. 13 negara. Dan negara Sue Yu berada di dalam Sue Yu. Lin Feng benar-benar tidak mengerti apa artinya itu. Dia tidak tahu seperti apa wilayah-wilayah ini di peta. Semua negara kita saling terhubung. Ada perjanjian yang berlaku dan negara Sue Yu kita juga menghormati perjanjian ini. Kita tidak akan saling menyerang. Namun, jika hal seperti itu terjadi, maka yang lemah mungkin akan menjadi mangsa yang kuat. Menjadi kuat adalah salah satu aturan terpenting di benua Sembilan Awan. Namun, setiap 10 tahun sekali, ke-13 negara memilih murid-murid paling berprestasi dari negara mereka dan menyelenggarakan kompetisi besar Sue Yu. Kompetisi besar Sue Yu terdiri dari pertarungan antar murid-murid tersebut. Konon, pemenangnya dapat memenangkan kekayaan dan barang-barang dalam jumlah yang luar biasa. Selain itu, pemenangnya berkesempatan untuk pergi ke lokasi misterius dan rahasia untuk berlatih kultivasi. Kompetisi besar Sue Yu. Sebuah lokasi misterius dan rahasia. Lin Feng gemetar. Mungkin Luo Sue dan Chu Sanpeng bergabung dengan halaman suci Sue Yu karena alasan itu. Lin Feng bertanya-tanya, apakah ada korelasi antara apa yang dikatakan Liu Changlan dan fakta bahwa kedua pejabat tinggi ini memilih untuk belajar di halaman suci Sue Yu. Meskipun demikian, ada beberapa negara yang berharap mereka bisa menjadi sangat kuat dan mencaplok wilayah lain. Ini adalah sesuatu yang dimungkinkan selama kompetisi besar Sue Yu. Semuanya selalu bermuara pada kekuasaan. Jika mereka berhasil mencaplok wilayah lain, itu berarti mereka akan mendapatkan kekuasaan dan memiliki akses ke lebih banyak talenta luar biasa. Banyak negara berharap mereka bisa menjadi negara kekaisaran. Begitu. Lin Feng tidak pernah menyangka bahwa negara-negara akan saling bertarung dalam kerangka kompetisi besar. Sekarang kau seharusnya mengerti mengapa mereka menghancurkan sekte Yunhai. Itulah sebabnya mereka berusaha mengumpulkan semua murid terbaik mereka di satu tempat. Halaman suci Sue Yu, kata Liu Changlan. Lin Feng mengangguk sedikit. Mereka membangun halaman suci Sue Yu karena mereka membutuhkan lebih banyak murid yang luar biasa dan mereka perlu meningkatkan kekuatan murid di negara itu secara signifikan. Mereka ingin membunuhku karena lingkup pengaruh pasukanku terlalu besar. Mereka menghancurkan sekte Yunhai karena ingin menyatukan negara di bawah satu panji. Sekte-sekte lain telah bermurah hati
Tetapi pada suatu saat nanti, klan kekaisaran mungkin akan mulai lebih memperhatikan mereka dan nasib mereka akan sama seperti sekte Yunhai, kata Liu Changlan sambil menghela napas. Lin Feng merasa semakin marah. Mereka pasti sudah mengincar mangsanya. Jenderal, turunlah dari kudamu dan minumlah air. Pada saat itu, ada dua orang yang datang dari desa dan salah satunya adalah seorang wanita. Dialah yang meneriakkan kata-kata itu kepada Liu Changlan. Jenderal, rambut Anda. Tidak ada waktu. Kami sedang terburu-buru. Kami tidak bisa berhenti, jawab Liu Changlan kepada wanita itu sambil tersenyum. Pada saat itu, banyak orang keluar dari rumah mereka dan memandang Liu Changlan. Mata mereka dipenuhi rasa hormat dan kekaguman. Lin Feng pun memandang Liu Changlan dengan cara yang sama. Rakyat jelata selalu takut pada tentara, tetapi orang-orang biasa ini memandang Liu Changlan dengan hormat dan kasih sayang. Dia berhasil memenangkan hati rakyat. Lin Feng merasa sangat disayangkan bahwa mereka tidak berada di dunia sebelumnya. Lin Feng berpikir bahwa seseorang seperti Liu Changlan bisa menjadi salah satu orang terpenting di dunia sebelumnya. Dia mungkin bisa mencapai hal-hal besar. Pada saat itu, sebuah kota kecil lain muncul di hadapan Lin Feng. Jenderal, Anda telah kembali. Cepat buka gerbangnya. Banyak orang, ketika melihat Liu Changlan telah kembali, tampak gembira. Tak lama kemudian, kerumunan orang datang ke gerbang. Jenderal, teriak kerumunan dengan lantang. Mereka semua tahu bahwa sekte Yunhai telah dihancurkan dan jenderal mereka telah pergi ke kota kekaisaran karena peristiwa tersebut. Mereka takut dengan kemungkinan jenderal mereka tidak akan pernah kembali. Karena itu, mereka sangat senang melihatnya kembali dengan selamat. Ketika Liu Changlan melihat semua orang itu, dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Orang-orang ini adalah rakyatnya dan hidup mereka berada di tangan Liu Changlan. Aku sudah kembali, kata Liu Changlan. Kemudian ia memacu kudanya dan berlari kencang memasuki kota. Ia bergerak begitu cepat, sehingga angin di sekitarnya menciptakan suara siulan saat ia melintas di udara. Kuda lapis baja Qi Xie milik Lin Feng mengikuti Liu Changlan dari dekat. Kota ini tidak terlalu besar dan hanya merupakan sebagian kecil dari wilayah tersebut. Liu Changlan tinggal di wilayah lain kota itu, dekat gerbang lain. Liu Changlan belum tiba, tetapi ada siluet di atas kuda yang mendekatinya. Ia mendesak kudanya maju menggunakan cambuk. Ia mengenakan jubah merah menyala. Ayah! Mata Liu Fei merah dan penuh air mata. Tidak banyak orang yang mengerti mengapa dia pergi ke kota kekaisaran. Liu Fei sendiri pun tidak sepenuhnya mengerti. Ketika mendengar bahwa ayahnya telah kembali, ia bergegas menemuinya dengan air mata berlinang. Liu Fei khawatir tentang ayahnya dan berpikir bahwa ayahnya mungkin tidak akan kembali hidup-hidup. Fei Fei, kata Liu Changlan. Ia tampak seperti ayah yang sangat penyayang saat menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Liu Fei menatap ayahnya dan beberapa detik kemudian berkata, Liu Changlan, kau akhirnya datang. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Seorang prajurit di sebelah Lin Feng terkejut dan tak kuasa menahan keterkejutannya. Liu Fei benar-benar kurang ajar. Segera setelah itu, Liu Changlan tersenyum dengan lebih penuh kasih sayang. Meskipun demikian, senyumnya agak masam. Bagaimanapun, dia memang terkadang sangat bodoh. Baiklah, Fei Fei, aku di sini, apa kau tidak senang aku sudah kembali? Ayah merasa senang karena telah kembali, tetapi aku masih belum senang. Ia berlari kencang ke arah ayahnya dan berkata, Ayah, berjanjilah padaku bahwa ayah tidak akan melakukan hal seperti ini lagi di masa depan. Aku tidak mau, kata Liu Changlan sambil menggelengkan kepalanya. Kemudian dia menunjuk Lin Feng dan berkata, Fei Fei, kau bisa berterima kasih padanya. Dialah yang menyelamatkan ayahmu dari kesalahan yang tidak bisa diperbaiki lagi. Hah? Liu Fei menatap Lin Feng. Jubah pemuda itu penuh dengan kotoran karena perjalanan panjang yang mereka tempuh untuk sampai ke sini. Selain itu, topeng perunggunya tampak sangat jahat semakin lama dilihat. Ki yang terpancar dari tubuhnya juga sangat aneh. Ayah, siapakah pemuda ini? Tanya Liu Fei sambil menatap Lin Feng dengan wajah bingung. Liu Changlan tertawa dan berkata, apakah kau tidak mengenalinya? Liu Fei tercengang. Mengenalinya? Dia tidak mengenal siapapun yang berkeliaran mengenakan topeng perunggu.
Lin Feng tersenyum dan berkata sambil bercanda. Apa? Kamu bahkan tidak mengenali pacarmu. Setelah selesai berbicara, dia melepas topengnya. Ketika Liu Fei melihat wajahnya, bibirnya mulai bergetar. Dia diliputi berbagai macam emosi, tetapi akhirnya senyum lebar yang penuh kehangatan muncul dan menghiasi wajahnya. Bab 123, Perbatasan Duan Ren. Lin Feng. Orang yang mengenakan topeng perunggu itu, ternyata adalah Lin Feng. Dan dialah orang yang telah menyelamatkan nyawa ayahnya? Liu Changlan menatap wajah Lin Feng. Ia hanya pernah bertemu Lin Feng 2 kali, dan kedua kalinya Lin Feng mengenakan topeng perunggu. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Lin Feng tanpa topengnya. Dia tersenyum dan tampak seperti orang yang sangat baik hati. Terlepas dari usianya, dia terlihat misterius dan dewasa. Hanya mulutnya yang memperlihatkan senyum riang dan nakal yang menunjukkan bahwa dia mungkin juga memiliki selera humor yang bagus. Betapa mudanya! Teriak Liu Changlan tercengang, lalu berbisik. Betapa misteriusnya dia, hampir mistis. Saat pertama kali Liu Changlan melihat Lin Feng mengucapkan beberapa kalimat yang dalam dan misterius, yang sangat memengaruhi pikiran dan pendapatnya. Pertemuan kedua mereka, ketika ia bertemu, Lin Feng dengan berani membantah Duan Tianlang, membuatnya terdiam dan tak mampu menjawab. Ia juga telah merusak reputasi halaman suci Sueyu. Orang yang telah mengambil tindakan berani seperti itu di dalam kota kekaisaran adalah pemuda yang tersenyum ini. Hal-hal ini tidak hanya membutuhkan kecerdasan. Hal-hal ini juga membutuhkan seseorang yang berani, tak kenal takut, dan cukup nekat untuk membuat Duan Tianlang kehilangan muka di depan begitu banyak orang. Selain itu, dibutuhkan juga seseorang yang cukup tidak konvensional dan tidak terkendali. Liu Changlan tidak pernah menyangka bahwa orang yang luar biasa seperti itu bisa semudah itu. Lin Feng, kau baru saja mengatakan bahwa kau adalah pacar Liu Fei. Tiba-tiba Liu Changlan berkata, teringat perkataan Lin Feng tadi. Ia memasang ekspresi aneh di wajahnya dan bertanya, apakah itu benar? Lin Feng tiba-tiba menjadi sangat malu dan menggaruk kepalanya sambil tetap diam. Liu Fei menatapnya dengan tercengang. Ayah, jangan dengarkan bajingan itu. Dia hanya seorang cabul yang menjijikkan. Saat itu, dia marah pada Lin Feng karena berani mengatakan bahwa dia adalah pacarnya di depan ayahnya. Sungguh memalukan. Seorang mesum yang menjijikkan. Lin Feng tampak sangat canggung setelah mendengar kata-kata seperti itu. Kemudian dia dengan tegas berkata kepada Liu Fei, Fei Fei, bukankah kau yang mengajakku kencan dan mengatakan bahwa kita berpacaran di depan semua orang beberapa hari yang lalu? Jika aku mesum, kau juga. Mata Liu Fei hampir berputar. Bajingan gila. Mata Liu Changlan terbelalak lebar. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lin Feng menatap wajah tampan Liu Fei hingga pipinya memerah. Mengapa dia mulai memanggilnya mesum lagi? Sambil melihat keduanya dalam situasi yang aneh itu, Liu Changlan tak kuasa menahan senyum dan berkata, Fei Fei, tidak apa-apa, aku sudah cukup melihatnya. Ayo kita pergi sekarang. Liu Fei menatap Lin Feng dengan marah, lalu menyuruh kudanya berbalik. Ketiganya sedang menunggang kuda. Tiba-tiba, banyak prajurit dari pasukan Liu Changlan, ketika melihat Lin Feng bersama rombongannya, mulai mendekati mereka. Kerumunan itu tiba-tiba berlutut dan membungkuk, hingga kepala mereka membentur tanah dengan keras dan menimbulkan bunyi gedebuk yang keras. Lin Feng terkejut dan merasa sangat aneh, terutama karena orang-orang ini tidak bersujud di hadapan Liu Changlan atau Liu Fei, tetapi di hadapannya. Terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa jenderal kami. Orang-orang di kerumunan itu berterima kasih kepada Lin Feng satu demi satu. Lin Feng tercengang. Silakan berdiri. Tidak perlu melakukan hal seperti itu, jawab Lin Feng. Orang-orang ini sangat kuat dan telah mengalami banyak hal luar biasa sepanjang hidup mereka. Bagaimana mungkin mereka membungkuk dan menyembah Lin Feng? Anak muda, kau tidak hanya menyelamatkan nyawa jenderal kita, tetapi juga menyelamatkan 200 prajurit kavaleri lapis baja Qi Xie. Jika jenderal kita meninggal, kota kita mungkin akan berada dalam bahaya dan mungkin akan diserang. Itu berarti kau telah menyelamatkan dan melindungi nyawa banyak orang dengan tindakanmu, kata seorang prajurit dengan wajah serius dan penuh rasa terima kasih. Lin Feng masih terkejut. Dia tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Oh, saya mengerti, tapi itu sudah cukup, silakan berdiri sekarang. Lin Feng bukanlah orang yang sombong dan semua orang bisa melihatnya.
Semua orang berdiri ketika Lin Feng memberitahu mereka. Mereka bisa melihat bahwa dia tampak malu karena begitu banyak perhatian tertuju padanya. Baiklah, semuanya boleh bubar sekarang, kata Liu Changlan sambil melambaikan tangan kepada semua orang. Kemudian semua orang pergi dengan tenang. Lin Feng, orang-orang ini bukan prajurit. Mereka adalah perwira. Mereka adalah elemen terbaik dari pasukan saya. Mereka semua dapat memimpin kelompok yang terdiri dari beberapa ratus orang. Saya hanya memiliki 500 perwira. Saya lebih mempercayai mereka daripada siapapun di dunia ini. Para prajurit yang datang bersama saya ke kota kekaisaran semuanya adalah pengawal. Anda telah menyelamatkan nyawa mereka. Di masa depan, jika ada kesempatan, mereka akan menjadi asisten Anda, kata Liu Changlan. Lin Feng terkejut dan menjawab, asisten saya. Memang benar, para asistenmu, kata Liu Changlan jujur sambil mengangguk. Kemudian ia menambahkan, kau menyadari bahwa beberapa orang ingin mencelakaiku. Suatu saat nanti, mereka mungkin berhasil. Jika di masa depan kau juga terlibat dalam pertempuran seperti ini, mereka semua akan datang membantumu. Lin Feng tersenyum kecut. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Lin Feng memperhatikan gerbang kota yang lain dan menghela napas. Mereka berada di bagian paling utara negara itu, di perbatasan dengan negara lain. Jika suatu hari terjadi serangan, bahkan jika itu tidak seharusnya terjadi, wilayah Liu Changlan akan menjadi yang pertama terlibat dalam pertempuran. Fei Fei, kamu duluan. Aku dan Lin Feng akan jalan-jalan, kata Liu Changlan kepada Liu Fei. Liu Fei terkejut dan menatap ayahnya dengan aneh. Baiklah, katanya sambil mengangguk. Dia tidak meminta penjelasan dari ayahnya dan langsung pergi. Lin Feng, ayo kita jalan ke gerbang, kata Liu Changlan sambil menatap Lin Feng. Lin Feng juga terkejut. Dia tidak tahu mengapa Liu Changlan ingin Liu Fei meninggalkan mereka berdua saja. Baiklah, kata Lin Feng sambil mengangguk. Mereka berpacu menuju gerbang barat kota. Ada banyak pasukan di daerah itu. Meskipun mereka memperhatikan Liu Changlan, mereka tidak beranjak dari posisi masing-masing. Mereka turun dari kuda dan Liu Changlan, kemudian membawa Lin Feng menuju anak tangga di sebelah kiri gerbang. Anak tangga itu mengarah ke menara gerbang yang sangat besar. Mereka naik sampai ke puncak menara. Lin Feng tiba-tiba merasakan angin yang sangat kencang dan dingin menerpa wajahnya. Lin Feng kemudian memandang pemandangan itu dan benar-benar takjub. Kota Duan Ren, kota 1000 pedang, pikir Lin Feng. Di hadapannya terbentang lapangan luas yang tampak tak terbatas. Ada banyak sekali senjata tajam tergeletak di tanah. Beberapa senjata itu sudah berkarat dan aus karena termakan waktu. Sejak pertempuran itu, aku tidak pernah memberi perintah untuk memindahkan senjata-senjata ini dari tempatnya. Aku lebih suka membiarkannya di sana sebagai kenangan akan jiwa-jiwa heroik itu, kata Liu Changlan perlahan. Ia menunjuk ke kejauhan. Tampak seperti pedang raksasa telah membelah gunung menjadi dua. Anehnya, pemandangan itu mirip dengan gunung tempat ia bisa melihat sinar matahari bersinar di sekte Yunhai, tempat Liu Fei biasa berlatih kultivasi. Tempat itu dikelilingi oleh parit. Karena parit alami itu dikelilingi oleh bukit-bukit tinggi, lebih mudah bagi pasukan Liu Changlan untuk menembak orang-orang yang mencoba datang dari lokasi tersebut. Mereka sangat rentan jika datang dari lokasi itu. Tempat itu adalah perbatasan. Jika kau pergi ke sana, kemungkinan besar kau tidak akan kembali hidup-hidup. Namanya perbatasan Duan Ren. Perbatasan Duan Ren. Logis, bisik Lin Feng. Ini adalah perbatasan dengan negara Moyu. Negara Moyu dan negara Sui Yu kita sangat berbeda. Di negara Moyu, mereka tidak memiliki sekte dan mereka sepenuhnya bersatu. Karena itu, mereka jauh lebih kuat dari kita karena mereka memiliki kekuatan gabungan. Mereka memiliki pasukan besar yang berada di bawah satu panji. Jika mereka tidak takut pada pasukan saya di kota Duan Ren, mereka mungkin sudah menyerang sejak lama, kata Liu Changlan. Itulah sebabnya, Liu Changlan, sejak lama telah mengerahkan segala upaya dan dengan berani memimpin pasukannya ke dalam pertempuran besar. Dia muncul sebagai pemenang dan menciptakan legenda yang menakutkan musuh-musuhnya. Lin Feng, kau lihat betapa berbahayanya situasi ini bagiku. Suatu hari nanti, nyawaku mungkin akan melayang, dan aku tidak berbicara sembarangan saat mengatakan ini. Lin Feng memahami mengapa Liu Changlan meninggalkan sekte Yunhai di masa lalu. Dia meninggalkan segalanya untuk melindungi negaranya dari penjajah.
Di negara Sueyu, terdapat ancaman internal dan eksternal. Situasinya sangat kompleks. Lin Feng, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Lin Feng tercengang. Dia menatap Liu Changlan. Apa yang mungkin Liu Changlan minta darinya? Liu Changlan perlahan berkata, tolong jaga Fei Fei baik-baik. Bab 124. Keluarga Kekaisaran yang Kejam. Mengurus Liu Fei? Lin Feng awalnya menatap Liu Changlan dengan tatapan kosong, lalu tersenyum kecut. Mengurus Liu Fei bukanlah hal yang mudah. Seandainya saja Liu Fei mirip dengan Meng Qing. Tapi saat itu, Lin Feng tinggal bersama Meng Qing. Bagaimana dengan Liu Fei? Itu adalah situasi yang sulit bagi Lin Feng. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Selain itu, Meng Qing ingin merawatnya, dan ingin dia selalu menceritakan kisah-kisah kepadanya. Paman Liu Changlan, mengapa paman mempercayai saya? Ketika sekte Yunhai dihancurkan, mereka semua mengorbankan nyawa mereka untuk melindungimu. Jika aku tidak bisa mempercayaimu, maka tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa kupercaya, kata Liu Changlan sambil menatap Lin Feng dengan tajam. Kemudian dia tersenyum dan berkata, lagi pula, kupikir Fei Fei dan kau sangat cocok. Jika kau ingin merawatnya selamanya, aku tidak keberatan dengan pernikahan kalian. Lin Feng benar-benar terkejut. Liu Changlan, secara mengejutkan berusaha membuat Lin Feng dan Liu Fei bertunangan. Karena kecantikannya yang luar biasa, tawaran ini akan sulit ditolak oleh pria biasa manapun. Tentu saja, Lin Feng bukanlah pria biasa. Paman Liu Changlan, saya bukan tipe orang seperti itu, tetapi saya telah mendengarkan apa yang paman katakan, dan saya berjanji akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya dengan baik, jawab Lin Feng dengan suara rendah. Liu Changlan tersenyum. Dia menyukai Lin Feng. Lalu dia berkata, aku mengerti. Aku tahu kau bukan tipe orang seperti itu. Lin Feng, Liu Fei lah yang mengungkapkan hal ini. Ketika Lin Feng mendengar kata-kata ambigu Liu Changlan, ia merasa ingin bersembunyi dan menghilang dari dunia. Ia sangat malu. Mungkin Liu Changlan berpikir bahwa maksud Lin Feng ketika mengatakan ia bukan tipe orang seperti itu adalah ia tidak cukup berbakat dalam hal wanita, tetapi Liu Changlan merasa itu aneh. Namun, apakah Lin Feng punya pilihan? Jika dia menolak tawaran Liu Changlan, itu akan terlalu mencurigakan. Ketika Liu Fei mendengar ayahnya mengatakan bahwa ia ingin menghabiskan waktu berdua saja dengan Lin Feng, hatinya dipenuhi amarah yang luar biasa. Saat itu, Lin Feng dan Liu Fei berada di rumahnya. Liu Fei menatap Lin Feng dengan marah dan berkata, apa yang kau katakan pada ayahku? Dia ingat bahwa Lin Feng pernah mengatakan bahwa dia adalah pacarnya di depan ayahnya. Sangat mungkin ayahnya salah paham tentang Lin Feng. Pada saat itu, Liu Changlan meminta Liu Fei untuk pergi bersama Lin Feng tanpa meminta pendapatnya dan tidak memberinya kesempatan untuk menanggapi. Kasihan Lin Feng. Dia tidak ingin berdebat. Dia hanya tersenyum kecut. Ayah, aku tidak akan pergi, kata Liu Fei sambil menggelengkan kepala dan menatap ayahnya. Jangan membuat masalah, Fei Fei. Aku sudah mengambil keputusan ini, dan aku tidak akan mengubah pikiranku. Aku menyuruh Lin Feng untuk tinggal di kota Duanren selama 3 hari. 3 hari lagi, kalian berdua akan pergi bersama, kata Liu Changlan dengan tegas. Ia sangat teguh dan keras dalam ucapannya. Ayah! Teriak Liu Fei yang ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi diinterupsi oleh Liu Changlan. Tidak, kamu tidak punya apa-apa untuk ditambahkan. Aku ayahmu dan kamu harus mendengarku. Liu Fei gemetaran sambil menatap ayahnya, yang membuat Liu Changlan ingin menarik kembali kata-katanya dan memberinya pilihan. Tetapi dia yakin bahwa Liu Fei harus pergi, sehingga dia tidak menarik kembali kata-katanya dan tetap diam. Maafkan aku. Aku tidak akan membangkang. Liu Fei tidak berkata apa-apa lagi dan berlari menuju kamarnya dengan wajah merah padam. Ketika Liu Changlan melihat Liu Fei berlari seperti itu, dia merasa tak berdaya. Lin Feng juga merasa tak berdaya. Karena semua masalah yang dihadapi Liu Changlan, dia akan terus-menerus khawatir jika Liu Fei tetap tinggal. Beberapa orang memang benar-benar tidak berperasaan, pikir Lin Feng. 3 hari kemudian, debu mengepul di sekitar kuda-kuda yang berlari kencang. Beberapa ratus kuda lapis baja Qi Xie berlari kencang di jalan kuno itu. Paman Liu Changlan, kau bisa ikut kami sampai di sini, seharusnya kita akan baik-baik saja mulai dari sini, kata Lin Feng kepada Liu Changlan. Kuda-kuda mereka perlahan melambat dan berhenti. Liu Changlan menatap Liu Fei. Ia tampak enggan berpisah dengan mereka.
Ia juga tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Ayah boleh pulang sekarang, kata Liu Fei dengan enggan. Ia menggertakkan giginya. Fei Fei, tolong dengarkan Lin Feng, kata Liu Changlan sambil menatap Liu Fei dengan tegas. Meskipun Liu Changlan belum lama mengenal Lin Feng, dia tahu bahwa Lin Feng sangat kuat. Dia merasa tenang mengetahui bahwa Lin Feng ada di sana untuk menjaga Liu Fei. Liu Fei melirik Lin Feng, mengangguk dan berkata, "Ayah, aku akan melakukannya." "Jaga dirimu baik-baik," kata Liu Changlan sambil berbalik dan berpacu pergi. "Lin Feng, tolong jaga dia baik-baik," teriak Liu Changlan dari kejauhan. "Saudari, semoga perjalananmu aman." "Saudaraku, semoga perjalananmu aman." Pasukan kavaleri yang menunggang kuda lapis baja Qi Xie meneriakkan kata-kata ini kepada Liu Fei dan Lin Feng, lalu pergi mengikuti Liu Changlan. Liu Fei menatap mereka sejenak, tanpa bergerak. Lin Feng tetap berada di sampingnya, dan tetap diam. "Kemarin, ayahku bercerita bahwa dia telah meninggalkan Sekte Yunhai di masa lalu meskipun mereka telah mengajarinya begitu banyak. Dia merasa bertanggung jawab atas kehancuran Sekte Yunhai. Dia merasakan penyesalan yang tak berujung di hatinya atas peristiwa yang terjadi. Ayahku juga bercerita bahwa selama pertempuran besar melawan perbatasan Duan Ren, ibuku terbunuh. Ia bahkan belum sempat berbicara dengannya sebelum ia terbunuh. Ia merasa sangat bersalah. Ayahku juga mengatakan bahwa karena masalah dengan perbatasan Duan Ren, dia tidak punya waktu untuk mengurusku, itulah sebabnya dia mengirimku ke Sekte Yunhai. Karena dia tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, dia juga meminta maaf kepadaku, putrinya. Ayahku juga mengatakan bahwa selama perang perbatasan Duan Ren, dia kehilangan banyak pasukannya, 100.000 atau lebih. Mereka dimakamkan di luar kota Duan Ren dan dia masih hidup. Dia merasa menyesal di dalam hatinya, karena tidak dapat menyelamatkan satu pun dari mereka. Lin Feng mendengarkan Liu Fei dengan tenang. Ia merasa semua cerita itu sangat rumit. "Aku tahu mengapa ayahku ingin aku pergi. Dia tidak ingin aku terlibat. Dia merasa menyesal dan menyesali banyak hal, tetapi satu hal yang aku tahu adalah bahwa negara Sui Yu seharusnya menyesal atas apa yang telah mereka lakukan dan sedang lakukan padanya. Merekalah yang seharusnya meminta maaf kepadanya." Lin Feng mengangkat kepalanya dan memandang langit sambil mendengarkan Liu Fei. Sekalipun negara Sui Yu meminta maaf kepadanya, itu tidak akan pernah cukup. Jika Lin Feng cukup kuat, dia akan pergi ke kota kekaisaran dan bertanya kepada klan kekaisaran bagaimana perasaan mereka tentang hal itu. Dia benar-benar penasaran ingin tahu bagaimana perasaan orang-orang ini sebenarnya dari lubuk hati mereka. Hanya mereka yang cukup kuat yang bisa memengaruhi orang lain. Di dunia itu, jika seseorang cukup kuat, dia bisa menghancurkan seluruh negara hanya dengan lambaian tangannya dan tidak akan ada yang berani melawannya. Lin Feng tidak akan pernah mengerti mengapa kekuatan begitu penting di negeri ini. "Jika kamu ingin menangis, silakan saja. Tidak apa-apa," kata Lin Feng kepada Liu Fei dengan suara lembut dan penuh kasih sayang. Liu Fei mengalami tekanan yang terlalu besar. Sungguh disayangkan bagi gadis berusia 16 tahun yang begitu cantik. Ketika Liu Fei mendengar kata-kata Lin Feng, air mata mulai mengalir tanpa henti di pipinya yang cantik dan lembut. Tiba-tiba, dia mulai terisak-isak keras. Dia gemetar. Dia hampir tidak bisa bernapas karena air mata yang terus-menerus jatuh dari matanya. Lin Feng tersenyum kecut. Semua perempuan sama saja. Tekanan yang cukup akan membuat mereka menangis meskipun mereka berusaha menyembunyikannya. Lin Feng menyuruh kudanya berjalan di samping kuda Liu Fei dan meletakkan tangannya di bahu Liu Fei. Kemudian dia melompat turun dari kudanya ke kuda Liu Fei dan berkata, "Tidak apa-apa, kau bisa mengusap air matamu di punggungku." Liu Fei berbalik, menatap Lin Feng dengan mata berkaca-kaca, lalu membenamkan wajahnya ke dada Lin Feng sambil terisak-isak dalam pelukannya. Beberapa saat kemudian, Liu Fei menjadi tenang. Dia menatap Lin Feng dan berkata, "Kau benar-benar mesum. Kau memanfaatkan situasi ini." Lin Feng tercengang. "Gadis yang modi sekali. Sepertinya ada seseorang yang jatuh cinta padaku," kata Lin Feng. Liu Fei menatapnya dan berkata, "Jangan terlalu sombong. Kau suka memanipulasi orang, ya?" kata Lin Feng sambil tertawa. Kemudian dia melompat kembali ke atas kuda lapis baja Qi Xue miliknya. Liu Fei masih berlinang air mata dan wajahnya memerah, tetapi dia tidak ingin Lin Feng melihatnya. "Ayo pergi," kata Liu Fei kepada Lin Feng.
Kuda-kuda lapis baja Qi Xie segera pergi, seolah-olah mereka mampu memahami penunggangnya. Mereka pergi dengan kecepatan penuh. Lin Feng tersenyum. Membuat Liu Fei mendengarkannya akan menjadi tugas yang sangat sulit. Di jalan tua dan kuno itu, terbentang pemandangan indah seorang pemuda tampan dan seorang gadis muda yang sangat cantik sedang menunggang kuda mereka dengan cepat menuju cakrawala. Bab 125. Saat mereka bertemu. Di luar Akademi Surgawi, 2 ekor kuda telah muncul. Pada saat itu, prosedur perekrutan telah selesai. Kerumunan orang terbentuk dan mulai bertambah besar. Orang-orang menatap kedua kuda lapis baja Qi Xie dan 2 orang yang berada di atasnya. Mereka sangat tertarik pada Liu Fei. Akademi Surgawi, kata Liu Fei sambil memandang gerbang besar itu. Kemudian dia bertanya kepada Lin Feng, "Kenapa kau membawaku ke sini?" "Tentu saja untuk berlatih kultivasi," jawab Lin Feng, lalu menambahkan, "Ayo masuk ke dalam. Aku tidak punya surat rekomendasi. Lagi pula, aku tidak akan bergabung dengan Akademi Surgawi," kata Liu Fei, lalu melanjutkan, "Dan kau juga sebaiknya tidak bergabung. Apakah kau melupakan Sekte Yunhai?" Liu Fei adalah putri Liu Changlan, jadi dia jelas tahu tentang Akademi Surgawi. "Aku juga belum bergabung dan aku bisa membawamu masuk tanpa surat rekomendasi," kata Lin Feng sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu maksud Liu Fei. Setelah begitu banyak orang mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkannya, termasuk beberapa tetua, belajar di tempat lain akan menjadi semacam pengkhianatan terhadap Sekte Yunhai. "Jangan lupa bahwa ayahmu menyuruhmu untuk mendengarkanku," kata Lin Feng. Ketika melihat Liu Fei tidak bereaksi, ia memacu kudanya maju dan memasuki akademi. Liu Fei menatap siluet Lin Feng lalu berlari kencang di belakangnya. Dia terkejut karena tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke akademi. "Bagaimana kau bisa melakukan itu?" tanya Liu Fei. Dia jelas tahu bahwa akademi tidak mengizinkan siapapun untuk memasuki wilayah akademi. Dia tidak tahu mengapa mereka membuat pengecualian untuknya. Bagaimana mungkin semudah itu untuk masuk? Satu-satunya penjelasan adalah Lin Feng. Selain itu, dia sendiri yang mengatakannya beberapa saat sebelumnya, bahwa dia tidak membutuhkan surat rekomendasi untuk masuk. "Yah, itu bukan hal yang luar biasa mengingat siapa pacarku," kata Lin Feng sambil tersenyum. Liu Fei menatapnya dengan marah. "Kenapa kau menatapku seperti itu? Aku tidak bilang kau pacarku." "Maaf, tapi sepertinya cintamu padaku tidak berbalas," kata Lin Feng sambil menatap Liu Fei dengan angkuh. Gadis itu terlalu banyak berpikir. Saat mendengar kata-kata Lin Feng, dia mulai gemetar karena marah. Bajingan keparat itu. Ini adalah pertama kalinya Liu Fei pergi ke Akademi Surgawi. Dia mendapati pemandangannya megah dan mengagumkan. Lin Feng dan Liu Fei telah tiba di luar istana, tempat kamar-kamar siswa berada. Dia menatap Liu Fei dan bertanya, "Kurasa kau sudah tahu tentang 3 kategori kultivator yang belajar di akademi ini. Aku tahu bahwa akademi ini menghasilkan perwira militer, pejabat pemerintah, dan pembunuh bayaran. Di kota Duanren, pasukan ayahku terdiri dari banyak orang yang belajar di Akademi Surgawi. Mereka semua adalah individu yang sangat kuat. Banyak kultivator yang belajar di sini menjadi pelindung Qi Xie yang kuat." Lin Feng tampak terkejut, menatap Liu Fei dan berkata, "Pelindung Qi Xie? Paman Liu membiarkan mereka menjadi pelindung semudah itu." Para pelindung Qi Xie adalah pasukan terdekat Liu Changlan. Selain itu, Lin Feng sebelumnya pernah bertanya-tanya tentang status orang-orang yang lulus dari Akademi Surgawi. Jika mereka bisa menjadi kultivator bergengsi seperti itu, bukankah itu berarti kota kekaisaran pasti mendukungnya? Liu Fei menatap Lin Feng seolah-olah sedang menatap orang bodoh. "Apakah kau pikir ayahku adalah orang seperti itu?" Lin Feng tersenyum kecut. Memang benar. Liu Changlan dapat dengan mudah mengenali orang-orang dengan kemampuan tinggi. Dia tidak akan membiarkan sembarang orang menjadi pelindung Qi Xie. Disinilah tempat tinggal bagi mereka yang mempelajari keterampilan militer. Meskipun kami bukan siswa akademi, kami berhak untuk tinggal di sini. Kami dapat belajar tentang keterampilan dan teknik militer." Liu Fei tercengang. Dia benar-benar heran bagaimana Lin Feng bisa melakukan hal seperti itu. Dia sudah bertanya padanya, tetapi dia tidak menjawab. Dia tidak ingin bertanya lagi, jadi dia hanya mengangguk. Ketika mereka tiba di tempat tinggal Lin Feng, Yuan Shan dan Duan Feng sedang mengobrol. Saat melihat Lin Feng dan Liu Fei, mereka terkejut sekaligus senang. "Lin Feng, kakak."
Lin Feng, temanku. Mereka berdua dengan gembira menyebut nama Lin Feng bersamaan. Segera setelah itu, mereka menatap Liu Fei. Yuan Shan menatap Liu Fei dengan tatapan yang ambigu. Lin Feng, kakak, siapakah dia? Tanya Duan Feng sambil menatap Liu Fei dengan tatapan yang seolah memujanya. Meng Qing dan Lin Feng sudah memutuskan untuk tinggal bersama. Bagaimana mungkin Lin Feng pergi dan kembali dengan seorang gadis baru yang sangat cantik? Liu Fei. Terdengar suara dari belakang Duan Feng. Jing Yun berjalan ke arah mereka. Ketika melihat Lin Feng dan Liu Fei bersama, ia memasang wajah aneh. Di sekte Yunhai, Liu Fei dianggap sebagai gadis tercantik. Tak terhitung banyaknya pria yang melamarnya. Sejak sekte Yunhai hancur, Jing Yun mengira Liu Fei telah meninggal seperti yang lainnya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi, terutama bersama Lin Feng. Selain itu, pada hari itu di halaman suci Suiyu, bukankah Lin Feng pergi bersama Liu Changlan? Liu Fei, gadis yang memiliki roh panah ilahi, kata Lin Feng. Duan Feng dan Yuan Shan tercengang. Gadis yang sangat cantik itu adalah putri Liu Changlan. Tak heran Lin Feng bersamanya. Jing Yun bahkan lebih terkejut. Dia tidak tahu bahwa gadis itu adalah putri Liu Changlan sampai saat itu. Halo, kata Yuan Shan yang ekspresinya sedikit berubah. Matanya tiba-tiba dipenuhi rasa hormat. Liu Changlan adalah salah satu orang yang paling dihormati Yuan Shan. Sayang sekali, beberapa hari yang lalu, ia hanya melihatnya dari jauh dan tidak dapat berbicara dengannya. Ia berharap bisa mengikuti Lin Feng dan Liu Changlan. Yuan Shan bukan satu-satunya orang yang seperti itu. Banyak murid yang mempelajari keterampilan militer juga mengidolakan Liu Changlan. Siapakah jenderal hebat itu? Siapa yang bisa membunuh orang dari jarak sangat jauh dengan akurasi luar biasa menggunakan panahnya? Liu Changlan. Banyak anak laki-laki sangat bersemangat, bahkan hanya mendengar nama Liu Changlan. Dan Liu Fei adalah putrinya. Ketika Liu Fei menyadari fanatisme Yuan Shan, hatinya dipenuhi kesedihan. Semua orang tahu betapa heroik dan hebatnya Liu Changlan, tetapi tidak ada yang tahu betapa sulitnya situasi yang dihadapinya. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa orang di negara itu ingin menyingkirkannya dan merebut semua kekuasaan untuk diri mereka sendiri. Lin Feng, aku ingin istirahat, kata Liu Fei dengan tenang. Lin Feng menghela napas. Dia menyadari bahwa Liu Fei belum sepenuhnya pulih. Di sini atau kamu ingin memilih tempat sendiri? Ada banyak apartemen kosong. Pilihlah salah satu untuk dirimu sendiri, kata Lin Feng. Tidak perlu. Aku akan beristirahat di kamarmu, kata Liu Fei dengan tenang. Semua orang terkejut. Lin Feng semakin tercengang. Dia tidak bisa berkata-kata. Pada saat itu, dia berpikir bahwa hal yang paling rumit untuk dipahami di dunia adalah logika wanita. Lin Feng menggaruk kepalanya dan berkata, ini tidak terlalu nyaman. Sebaiknya kau mencari tempat tinggal sendiri. Jangan khawatir, aku tidak keberatan. Kenapa juga kamu keberatan? Kata Liu Fei dan melanjutkan, di mana tempat tinggalmu? Yang itu, kata Lin Feng yang tidak punya pilihan lain sambil menunjuk ke arah kamarnya sendiri. Saat itu, Yuan Shan dengan cepat bergerak ke depan pintu Lin Feng dan berkata sambil menggelengkan kepalanya, sebaiknya kau pilih tempat lain. Ketika Lin Feng melihat Yuan Shan menghalangi jalan ke kamarnya, dia terkejut. Semua orang memasang ekspresi curiga di wajah mereka. Kemudian, Duan Feng dan Jing Yun mengangguk, menandakan bahwa mereka juga tidak menyetujui Liu Fei tinggal di kamar Lin Feng. Namun, semua upaya itu gagal. Mereka tidak berhasil meyakinkan Liu Fei. Tidak perlu. Aku akan beristirahat di sini. Liu Fei mendekati Yuan Shan. Yuan Shan kemudian berkata, Lin Feng, temanku, sebaiknya kau masuk duluan. Baiklah, angguk Lin Feng. Dia berjalan menuju pintu batu besar, membukanya, dan memasuki kamarnya. Liu Fei mengikutinya. Siapa itu? Betapa menakutkannya kekuatan itu, pikir Lin Feng. Pada saat itu, Qi yang sangat kuat keluar dan menghantam tubuh Lin Feng. Dia hampir terjatuh. Saat itu, Lin Feng mengerti mengapa Yuan Shan menyuruhnya masuk lebih dulu. Sungguh baik hati. Ini aku, teriak Lin Feng. Tiba-tiba, Qi itu menghilang. Liu Fei berdiri di belakang Lin Feng dan gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Qi yang menekan beberapa saat yang lalu hampir membuatnya pingsan. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Yuan Shan berada di luar ruangan dan tersenyum masam.
Untungnya, dia telah meminta Lin Feng untuk masuk terlebih dahulu. Suara gemuruh yang dihasilkan dari pelepasan ki yang kuat itu telah menggema di seluruh istana. Jantungnya masih berdebar-debar karena takut. Gadis itu sangat kuat dan menakutkan. "Kenapa kau tidak pulang lebih awal?" tanya Meng Qing dingin dari belakang ruangan. Meng Qing masih mengenakan kerudung tipis di wajahnya serta jubah putihnya yang indah. Dia tampak begitu anggun, seolah-olah dia berada di atas hal-hal materi dunia ini. Dia masih terlihat sangat cantik. Saat Liu Fei melihat Meng Qing, matanya tampak seperti akan keluar dari rongganya. Pada saat yang sama, ketika Meng Qing melihat Liu Fei, matanya bergetar sesaat dan tiba-tiba, alisnya tampak menunjukkan bahwa dia sangat tidak senang. Bersambung.